Yo guys, welcome back to this YouTube channel Crypto News Indonesia dengan gua Andreas Tobing sebagai host, di mana di YouTube channel ini seperti biasa kita akan bahas banyak hal mulai dari fundamental, tactical dan semuanya bakal kita bahas di sini, oke? Dan di video kali ini gua akan update ya posisi gua untuk Bitcoin, untuk posisi trade gua lah ya. Ini gara-gara semalam kan gue bikin video, gue udah upload langsung semalam, terus kayak langsung ada adjustment nih. Nah ini gue mau share sama kalian. Tapi kalau kalian udah ada di grup Telegram gue, itu pasti udah tahu karena gue udah update di situ ya posisi gue ya. Tapi langsung aja gue cerita dulu sama kalian untuk long Bitcoin gue udah take profit ya, dan untuk link itu udah kena cut loss ya. Jadi pas di 10,5 trigger stop loss udah jalan. Tapi sekarang ini gue lagi reopen untuk ya ini gue cerita dulu lah ya trade position gue ya. Untuk link tuh gue lagi reopen posisi gue, kalian bisa lihat sendiri di 10,65 nih, kalian lihat sendiri ya. Tuh gue lagi reopen posisi shortnya kan udah kena tuh di trigger stop loss di 10,5. Terus gue amati lagi ya, gue assessment lagi ya dengan time frame yang lebih sempit ya, karena nah dari situ intinya, dari setelah mengamati dari time frame yang lebih kecil, gue mengamati bahwa sebetulnya gue rasa leak tetap udah kehilangan momentum. So gue expect skenario masih akan play out walaupun sempat terjadi weak lah ya sampai ke 11 ya link. We'll see ya apakah itu nanti. Oke, gue akan bahas lebih jauh ya. Dan ada satu kripto lagi yang lagi gue nantikan untuk short ya, itu yang akan gue cerita nanti di akhir ya. So guys, langsung aja ya untuk Bitcoin. Kita bisa lihat ya, ini clean sekali movementnya. Cuman kenapa salah satu reason kenapa gue tergesa-gesa untuk take profit tidak sampai achieve target gue di sini di 31.500, karena kalau kalian lihat ke time frame yang lebih kecil ya, di sini gue melihat momentumnya udah mulai hilang ya, terutama dari sisi MACD di sini. Tapi again ini kan confirmation doang ya sebetulnya ya. Bisa aja di sini terjadi kesalahan karena ya ini kan nggak seakurat support resistance ya. Tapi kita bisa lihat di sini udah mulai kehilangan momentum ya. Di sini juga udah mulai kehilangan momentum ya. Sebetulnya itu reason gue untuk yang membuat gue berpikir sebaiknya udahlah gue realisasiin aja profit gue. Toh gue udah udah dapet good profit banget dari 28.100-an gue open long, terus gue exit di 30 berapa ya tadi itu nih, 30 belum, di sini gue belum update, tapi sekitar 3600-an gue udah exit gitu. Jadi ya sudah, gue udah exit gitu. Jadi untuk Bitcoin gue nggak mau langsung segegabah itu untuk buka posisi, karena jujur untuk outlook gue masih cukup bullish ya. Gue masih di outlook yang sama, intinya untuk Bitcoin tuh belum berubah. Gue masih expect akan menuju 32 dan bahkan lebih gitu. Cuman nggak tahu kenapa gue baru realize satu hal. Ini sih. Ini kalau misalnya kita tarik ya, kalau kita tarik supply areanya di sini, apakah ini akan membentuk head and shoulders ya? Tapi gue nggak mau segegabah itu. Ya sudah, gue lebih consider udah profit, take profit aja lah. Sekarang gue wait and see dulu untuk Bitcoin. Kira-kira itu ya. Jadi untuk Bitcoin gue udah exit ya. Tapi ini trading ya, sekali lagi ya, bukan yang spot position gue ya. Yang spot position nggak ngaruh ya. Ini bener-bener untuk futures trading gue doang gitu. Posisinya yang gue update. Nah terus untuk link nih ya, kalian bisa lihat sebetulnya sama aja nih kan. Ini kan chart kita kemarin ya, dengan ini ada tag gitu ya, 3 kali resistance. So gue expect di sini masih akan pullback. Walaupun jujur gini ya, kan biasa kan gue udah bilang juga di video kemarin, resistance itu kan semakin ke tag semakin lemah gitu ya. Makanya tadinya tuh gue expect pergerakannya tuh kesini dulu, habis itu koreksi, baru habis itu mungkin next baru breakout movementnya gitu ya. Tapi ini kan langsung cukup kenceng gitu ya, naiknya jebret kenceng gitu. Tapi sekali lagi justru karena kalian bisa lihat ya berturut-turut ya, untuk link yang kapitalisasi pasarnya sangat besar ya, kalian bisa lihat ini kemarin naik sampai dengan 17% 2 hari lalu. Terus habis itu naik 14% ya, kalian bisa lihat ya dalam 2 hari ini, dalam 2 candle ini, 1, 2, ini aja udah naik 17 dan 14. Ini gue consider sangat impulsif pergerakannya. Padahal dibilang ada momentum, ada news sewah itu juga menurut gue enggak. Gue nggak ketemu jujur aja kayak news yang kayak bisa ngedrive retail market untuk jump in segitunya gitu ya. Karena ini jadi gue bener-bener consider ini kayak some kind of movement yang gue jujur agak skeptik ya. Makanya setelah gue evaluasi ulang di time frame
yang lebih kecil gitu ya. Gue bisa lihat di sini link itu masih kehilangan momentumnya walaupun ini hanya di RSI ya, sorry. Walaupun ini hanya di RSI, kita bisa lihat chain link masih kehilangan momentumnya. Kalau kita assess ke 4 hour juga kurang lebih sama sebetulnya. Masih sama lah bisa dikatakan ya, link itu berada dalam oversold area gitu ya. Jadi kayak oke lah, tadi langsung makanya di 10,65an gue reopen short position gue lagi, dan gue kasih stop loss point gue tuh di 11,5 gitu. Jadi ya udah gitu. Ini same size ya by the way ya, sama yang sebelumnya gue open di 9,4an gitu ya, 9394 gitu ya. Posisinya sama, kalau yang sebelumnya gue loss, tapi ya sudah, semoga kali ini gue bisa end up dengan profit ya. Tapi kita lihat ya, ini gue pasti akan move stop loss gue ke apa? Gue move ke breakout SL dulu ya, tentu ya, kan gue buka di 10,6, gue udah remove stop loss gue di entry point gue, supaya kita lihat nanti sama-sama minimal. Tentu gue nggak mau rugi ya, itu minimalnya gue nggak mau rugi gitu. Tapi kita lihat ya, apakah chain link terbukti kemarin itu impulsif movementnya sehingga akan terjadi koreksi ya, atau sebetulnya ini clean ya. Kita lihat sama-sama. Karena gini, kalau untuk kripto dengan kapitalisasi pasar yang sangat gede seperti chain link, gue tuh jujur akan selalu skeptis kalau ngelihat impulsif movement seperti ini nih, 2 candle berturut-turut 14%, gue agak skeptik gitu ya. Biasanya yang kayak gini-gini bakal retrace back tuh dengan agak kenceng gitu loh. Gue expect similar action kayak gini nih sebetulnya gitu ya, kayak gini-gini modelnya gitu di chain link. Tapi kita lihat ya, bisa jadi ini clean breakout, retest, and then ngelanjutin. Ya udah, gue akan exit dengan break even point, kira-kira kayak gitu. Itu untuk chain link position gue by the way gitu ya. Nah ini teman-teman gue share aja sekalian buat kalian, nggak apa-apa lah ya. Ini tuh gue tuh journaling trade gue ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini tuh semua trade position trading gue dari bulan Oktober. Kalian bisa lihat ada loss, ada profit. Ya memang seperti itu trading. Itulah part of trading ya. Journey-nya seperti itu. Kalian bisa lihat nih semua posisi gue catat. Reason to entry gue catat. Entry price, leverage gue biasa pakai 10 sekarang gitu ya. Exit price gue, reason to exit ya, apa aja, dan PNL-nya by percentage, semua ini kecatat di sini ya. And bulan ini gue bisa katakan this is bulannya sangat profitable untuk gue, karena nih ada loom, short loom, gue profitnya gede banget ya dari short loom. Jadi kayak ini bulan yang lagi sangat baik lah. Walaupun link ini gue belum update nih. Sebenarnya ini ada update posisi lagi nih. Biasanya nih tiap malam nih gue update nih. Gue entry di 10,625 kalau nggak salah ya. Terus 10 gue akan tulis di sini percobaan kedua ya. Kita lihat nanti sama-sama gue akan panen profit atau enggak dari sini. Ini gue belum lihat nih exit price gue di berapa. Tapi bener deh teman-teman, gue sangat-sangat saranin kalian itu untuk bisa journaling trade kalian, supaya kalian itu bisa secara emosi itu jauh lebih stabil. Gue udah konsisten selama 5 bulan terakhir ya, 4,5 bulan lah ya. Juni gue start tuh Juni akhir, jadi 4,5 bulan terakhir gue konsisten catat semua trade gue, dan gue bener-bener ngerasa secara psikologis gue jadi jauh lebih terkontrol lah ya untuk trigger satu position. Gak kayak dulu gue suka agak-agak impulsif juga gitu, makanya gue suka kemakan sama market gitu. Nah terus guys, satu lagi nih ya, gue mau share sama kalian ini nih, kalau kalian perhatiin nih ya, ini TRB ini telur ini nih kayak agak-agak kampret nih ya. Kalian bisa lihat nih ya, gue cerita aja sama kalian nih, 2 kali gue udah loss di TRB. Kalian bisa lihat nih, pertama gue buka di 45, gue kasih tau logiknya ya, nih di sini di 45 nih, gue consider this is ini mestinya jadi area resistance gitu ya. Gue open short rek ya, karena impulsive movement di 51 gue ada stop loss gitu ya, sudah gitu. Gue udah loss di situ. Terus habis itu begitu ngelihat, oh kayaknya nih movementnya lagging nih gitu. Jadi kayak ketika naik ke berapa tuh kemarin tuh 61-an gitu ya, di sekitar sini gitu ya, 61-an, gue reopen positionnya gitu ya, rek lagi gitu ya, kena stop loss lagi gitu. Ya udah gitu. Tapi gue udah 2 kali loss, jadi gue gak akan segabah itu. Tapi kita bisa lihat ya sama-sama ya, saat ini ya TRB ini, telur ini udah lagi ada di area resistance lagi nih di sini. Gue lihat ya, gue pribadi akan tunggu dulu. Gue nggak mau seimpulsif itu, gara-gara apalagi gue udah 2 kali kena loss gara-gara si telur ini. Kita bisa lihat ya, so far gue bener-bener bisa ngeliat ini
dari berbagai faktor ini mestinya akan koreksi si telur ini, tapi gue akan tunggu Monday close dulu ya, gue akan tunggu hari Senin closing dulu supaya ya udah, biasa kalian tau lah teori daripada weekly candle itu kan ada Monday high ya, jadi kayak gue lihat aja nanti Monday high-nya di berapa, closingnya di berapa ya, mungkin di situ gue akan tertarik untuk reopen short position untuk telur gitu ya, untuk si telur ini, karena gengs, lu lihat deh, ini movementnya nih terlalu impulsif gitu, lu lihat deh, jebret, gila, ini kayak dalam waktu berapa lama nih, kalian bisa lihat nih ya, 60 hari, 2 bulan udah naik 7x, gila nggak gitu. Udah 2 bulan 7x buat gue udah kayak gila banget gitu, jadi kayak gue jujur berpikir ini akan kena koreksi juga gitu, makanya mungkin ini akan jadi satu opportunity baik gitu loh. Dia udah sangat deket loh, by the way, dari all time high-nya di bulan Mei, udah deket banget, all time high-nya itu di 160-an gitu ya, udah deket banget nih, kalian bisa lihat ya. So kita lihatnya sama-sama. Gue akan update lagi mungkin di next video kalau misalnya gue jadi open short dari si Taylor ini ya, kita lihat ya. Gue sekarang belum open ya. Gue masih takut nih gara-gara udah 2 kali wreck gue sama si Taylor gitu. Jadi ya udah, kita lihat aja apakah ini akan jadi good entry position atau sebetulnya ini gue skip aja lah, udahlah. Kita lihat nanti. Kalau misalnya yang terjadi adalah konsolidasi, gue akan skip fix. Gue nggak akan tertarik ya. Mending gue lirik yang lain, karena buat gue ini nggak, resiko sama rewardnya nggak sebanding banget. Ini impulsif banget gitu, terlalu mengerikan gitu kira-kira ya. Anyway, itu guys yang gue mau update sama kalian. Sama ada satu lagi, sebenarnya ada satu yang gue pengen short tapi gue udah kehilangan ya, gue udah telat ya, gue lupa pasang. Sebetulnya Matic ini udah gue amati dari beberapa waktu lalu nih, kalian bisa lihat gue udah bikin poinnya di sini ya, gue udah kasih resistance area dan gue mau trigger short di area ini sebetulnya. Cuman begitu tadi siang gitu gue ngelihat ya udah lewat, pas posisinya tuh udah agak turun gitu. Tadi sore sih, ini udah agak di sini gitu. Jadi kayak udahlah, udah nggak optimal, gue skip gitu. Cuman I think gue berpikir kayak Matic ini juga akan kena koreksi dan mungkin ya paling jauhnya bisa sampai ke area sekitar sini dulu gitu ya, di bawah sini. Menurut gue sangat possible karena again guys ya, seperti yang kalian udah tahu, outlook gue untuk Bitcoin gue masih bullish, tapi untuk alts gue masih bearish ya, mengingat Bitcoin dominance yang terus menanjak, uang lagi rotasi balik ke Bitcoin, jadi gue nggak convince untuk alts ya. Malah menurut gue untuk alts peluang terbaik adalah kita cari yang udah yang alts yang impulsif dan kita akan short untuk cari profit di situ. Gitu guys, kira-kira by the way buat kalian yang mau join trading team gue, kalian bisa cek link di komen supaya gue di situ kerjasama dengan Binance, Bybit, OKX ya, kalian bisa join trading team gue. Dan nanti kalian yang join trading team gue bener-bener akan buatin satu grup Telegram khusus dalam waktu dekat ya, supaya nanti setiap kalian yang join dengan kode referral gue ya, selain kalian bisa mendapatkan diskon trading untuk khususnya ya sebesar 20-30%, kalian juga akan dapat outlook secara rutin dari gua gitu. Kira-kira kayak gitu. Super win lah buat kalian, karena kalian kalau ya gitulah. Gue jadi bingung mau ngomong apa. Oke guys, bye. See you in next video ya. Kalau ada pertanyaan silahkan let me know in comment section. Bye bye guys. God bless you all.